Hai, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Uki, tuan rumah dari podcast Ruang Berbagi. Nah, ini sudah episode yang kedua podcast Ruang Berbagi. Di episode kali ini, saya kedatangan tamu yang spesial. Adik saya sebenarnya, ya harus diakui saya lebih tua daripada beliau. Seorang mahasiswa dari Unhas, antropologi ya. Nah, kita akan lebih banyak tahu antropologi itu seperti apa sebentar. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya yang kedua, Abdul Masli. Apa kabar Masli? Alhamdulillah, sehat bahagia. Wah, itu lengkap ya, sehat juga bahagia juga. Yang penting kayaknya memang ini. Penting. Oke, siap. Jadi kabar hari ini bahagia, sehat. Aktivitasnya sekarang apa, Mas Li? Kalau aktivitas sekarang ya mahasiswa. Karya kerja skripsi, sebenarnya tunggu ujian saja ini sama ya nulis-nulis sama ikut kegiatan-kegiatan relawan gitu. Banyak ya aktivitasnya. Jadi begini juga teman-teman, di 2 minggu yang lalu saya ketemu sama Mas Li sementara sibuk urus skripsinya, kerja skripsi kemarin ya sebenarnya. Kali ini sih untuk persiapan ujian. Nah, saya ketemu di salah satu warkop lah, sebut warkop di Makassar. Nah, diskusi singkat, makanya tercetuslah keinginan untuk ajak podcast untuk episode yang kedua ini. Baik, jadi mungkin di awal Mas Li, mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu ataupun sudah tahu mungkin tapi tidak terlalu dalam tahu seperti apa Mas Li. Saya mau tahu nih sedikit, Mas Li hidup dan berkembang lahir di Kota Majene, di lebih tepatnya Desa Manyampa. Ya, boleh cerita sedikit terkait itu? Jadi saya sebenarnya lahir di perkampungan kecil di Manyamba, itu salah satu desa di Majene. Oke. Dulu desa Sepeng, tapi sekarang sudah dikenal orang Manyamba atau sebutan kampungnya Galur Sangala. Galur Sangala. Itu daerah. kira-kira kalau dari Kota Majene itu berapa menit? 1 jaman naik PT-PT. Jaman Kota, 1 jam lah. Oke, lanjut. Itu kalau PT-PT-nya dia hanya ada pagi karena orang dalam, atau kalau kita mau masuk tuh kadang kita harus turun di Tamarodo baru naik ojek masuk kalau udah dapat PT-PT yang di dalam. Jadi kadang saya jalan kaki saya masuk. Berarti kiloan lah dari jalan raya. Oh, berarti tidak di poros ya? Tidak di poros. Enggak. Jadi kita agak belok ke dalam, itu berapa kilo? 7 kilo? Sekitar 7 kilo. Jadi dari 7 kilo itu ke jalan raya, baru jalan raya bisa ambil PT-PT itu, atau ada dari dalam memang? Ada dari dalam, cuma dia berangkat pagi. Nah, jadi kan kalau orang dalam berangkat pagi, kadang pulang baru siang. Jadi kalau kita dari Majene kadang pulang siang jadi jam 1 lah. Mau PT-PT langsung masuk. Nah, itu tempat lahir, tapi sebenarnya saya lahir di situ. Pas lulus SD, saya sekolah sudah di jalan raya di Palapalang, Selalu Banua. Nah, itu saya sekolah di banyak daerah yang disebutkan. Mungkin teman-teman bisa search di Google atau di Maps ya, itu daerah-daerah di mana saja itu di daerah Majene ya. Oke, lanjut. Saya SMP di situ. Jadi SD dan SMP di Palang-Palang. SD saya di Galur Sangala. Nah, pas SMP baru pindah ke Palang-Palang 3 tahun. Jadi saya itu pindah-pindah terus. Oke, SMA masuk ke kota, baru ke Kota Majene pas SMA. Oke. Jadi tahap pendidikannya Mas Li mulai dari SD, SMP dan SMA memang pindah-pindah. Tidak pernah satu sekolah. Jadi saya teman-temanku lulus SD, mereka di SMP 4, saya di SMP 2 Sendana. Itu di Poniang, daerah Sendana, Kecamatan Sendana kalau di Majene. Siap. Ini kalau boleh tahu, Masnya anak keberapa ini? Saya anak bungsu, anak kelima, 5 bersaudara. Luar biasa memang. Pendidikan di sekarang ini aktivitasnya di Makassar, kuliah di Makassar. Kuliah di Makassar. Siap. Orang tua masih ada? Alhamdulillah. Bapak ada, ibu pas kelas 1 SMP sudah. Oke, baik. Siap. Jadi di semua saudara-saudara Mas Li memang
apa ya, maksudnya pendidikannya itu ke Majene juga kah, pindah-pindah juga kayak Mas Dika atau gimana? Kalau pendidikan sebenarnya yang sekolah untuk jenjang kuliah itu saya yang S1, kakak ada satu yang D3. Jadi ada orang tua dulu tuh. Nasibnya kalau anaknya sudah mau SMA, dia pasti bapak terutama pasti dia bilang kau keluar sekolah minimal di kota Majene. Ada dukungan. Itu sudah dimotivasi, sudah dipatok. Prinsipnya aku masih ingat sekali itu. Kau harus pergi keluar, dia dari keluarga supaya kau mandiri. Ajaran itu selalu diajarkan sejak kecil. Makanya itu semua sebenarnya didorong untuk sekolah, tapi yang selesaikan sampai SMA cuma ada 3. Oke. Baik. Jadi memang motivasi belajar atau motivasi semangat untuk melanjutkan pendidikan memang datang dari keluarga memang. Iya, motivasi itu datang dari keluarga, dan saya pribadi akhir-akhir ini coba menenungi dan ya saya kan keluarga yang dalam artian secara tatanan sosial keluarga yang biasa-biasa saja. Saya pikir jalan pendidikan mungkin bapak berpikir ke sana, mungkin misalnya orang-orang di kampung saya tidak bisa kasih ke warisan apa hanya untuk pendidikan, dia syukur di situ. Mantap. Dan sebenarnya sih kok saya bilang tidak semua orang tua berpikir seperti itu harus kita akui, karena banyak juga orang tua yang stuck pemikirannya. Saya tidak salahkan pemikiran seperti itu, tapi banyak juga orang tua yang bilang ya, apalagi kalau kita ya dari kampung, ya sudah pendidikanmu stop mungkin di SMP atau SMA, ya sudah. Tapi yang menurut informasi dari Mas ini memang dari keluarga Mas yang mendorong untuk selalu lanjutkan pendidikan. Oke. Nah, di SMA ini juga teman-teman ya, kalau boleh saya ceritakan, saya pernah satu sekolah dengan Mas di SMA. Saya agak banyak tahu lah terkait beliau, dan memang di waktu SMA memang banyak aktivitas-aktivitas yang memang saya lihat di Mas. Potensinya juga besar karena beberapa kali banyak ikut lomba ya. Oh, tidak. Saya harus akui, teman-teman, saya pernah dapat informasi kalau memang beliau itu ikut lomba-lomba ya bahasa dan lain-lain sebagainya. Jadi memang talenta beliau sedari dulu memang sudah terlihat. Bagaimana? Saya tidak tahu. Penilaian orang begitu. Baik, siap. Nah, ini kan mengacu ke yang sekarang aktivitasnya Mas Dian. Sekarang itu mahasiswa jurusan antropologi. Nah, boleh sedikit cerita lah, karena saya pun sebenarnya kalau saya umpamanya di depan laptop ketika memilih SBMPTN atau memilih perkuliahan, ini pasti saya bingung antropologi ini apa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita cerita sedikit. Mas Li, apakah memang pilihannya itu antropologi memang dari awal, ataukah memang dapat informasi antropologi dari mana? Oke. Agak panjang. Tidak masalah. Podcast kita bisa sampai 3 jam, bisa sampai subuh. Oh, boleh. Saya tidak sanggup. Gimana Mas? Jadi lucu sebenarnya masalah itu, dan ada kaitan tadi dorongan orang tua tentang pendidikan. Jadi kan SMA begini, saya cerita dari awal kayaknya. Oke, boleh. Saya tunggu. Punya bapak itu prinsipnya, semua anaknya harus sekolah keluar. Mau belajar, kamu mau sekolah atau tidak? Itu yang pertama, ya mau sekolah. Itu motivasi. Kakak juga sudah mendorongkan saya bungsu. Hanya pilih sekolah di Majene dengan aktivitas berbagai macam aktivitas. Nah, mengenai pilih antropologi, ini sebenarnya pas di depan laptop sudah mau difinalisasi. Ini pengurusan apa ini? SBMPTN? SNPTN. Kebetulan dengan Ronas SNPTN. Oh, mantap. Beliau memang ini sangat pintar kawan-kawan ya. Oh, jangan percaya. Oke, terus. Jadi saya sudah depan laptop. Awalnya itu saya tidak pilih, tidak pernah terlintas di pikiranku mau ambil antropologi. Saya sudah ada pilihan sebelumnya, teknik elektro, fisika. Memang sempat kecimpung di kegiatan fisika, pernah olimpiade begitu. Cuma itu 2, kalau tidak salah, sama ada terakhir BK. Yang konselin, tapi ini BK sebenarnya dipengaruhi karena
salah seorang guru di SMP, guru BK saya agak akrab lah dan banyak saya dapat gambaran kayaknya isu psikologi, kayaknya saya konsultasi begitu, saya senang untuk cerita tuh. Oke, betul. Ya kan, ya di kampung kita kalau sekolah itu supaya pekerjaan. Nah, perjalanan sebelum saya finalisasi malam itu pilihan tadi yang teknik elektro, fisika sama BK, kan ada 3 pilihan itu kalau SNPTN. Betul ya. Nggak terlalu jauh beda dengan kita. Ya. Saya punya prinsip, saya harus dapat restu dari bapak sama kakak. Itu keluarga intiku yang harus saya kasih. Jadi saya sudah telepon bapak malam itu, oke. Dengan 3 pilihan itu, oke. Ada 3 kakak yang di kampung, oke. Tapi ada 1 kakak yang kakak laki-laki, saya 2 orang laki-laki bersaudara, dan ini kakak juga yang ya, alhamdulillah dia juga pernah rasakan sekolah lah meskipun D3 di Majene. Oke. Cuma dia bilang nggak ada pilihan lain. Iya. Masa teknik cari yang bisa jadi guru. Wah, semua buyar malam itu. Iya. HP ini. Nah, kebetulan ada teman di waktu itu sama-sama anak kir, ada kelompok 5 remaja di sekolah. Iya. Sama-sama ini belajar tuh. Ya, boleh sebut nama inisial saja. Ya, teman lah. Iya. Dan dia pilih, dia kan sudah pasti nih, tapi dia belajar tentang kan persiap SNPTN kan dipilih sebelum persiapan. Betul. Saya tidak kepikiran untuk bimbingan. Saya bilang kalau udah lulus SN sudah. Karena SN itu kalau saya tidak salah ingat, ini saya potong sedikit kalau saya tidak salah ingat, memang nilai dari sekolah. Nilai dari sekolah memang. Betul. Sama kegiatan prestasi dan lain sebelah. Kalau saya tidak lolos, kan waktu itu sudah ada sampaikan sebenarnya. Saya lolos komunikasi Islam di Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, tapi saya telepon bapak, bilang tunggu dulu yang di Makassar. Oke, saya pilih di Makassar. Akhirnya aku pilih Unhas sama UNM. Yeah. BK tetap bertahan, saya ganti yang teknik elektro kan saya dapat restu. Yeah. Saya prinsipku kalau tidak dapat restu berarti saya itu akan tidak ada lah. Okay. Saya percaya doa orang tua atau sama keluarga terdekat. Oke. Nah, saya baca itu buku panduan. Ada itu buku-buku belajar SNMPTN, tes di dalam. Iya. Ada antropologi. Ada tulisannya guru. Nah, ini sudah bisa alasan untuk dapat restu. Tapi saya sebenarnya tersorot masalah bisa menjadi peneliti kayak begitu. Saya lebih tertarik di situ kata peneliti itu. Ya kan di SMA saya aktif kegiatan menulis lah, penelitian begitu. Pernah juga beberapa kali ikut kegiatan, bahkan tahun 2014 atau 2015 waktu itu. Pokoknya awal-awal saya naik kelas 3 ada kegiatan perkembangan remaja di Wakatobi, dan itulah banyak kegiatan penelitian. Nah, saya pilih antropologi. Hanya 2 pilihan jadi waktu itu, antropologi dan BK. Bimbingan konseling UNM. Oke. Nas UNM. Sudah, saya minta restu, oke. Saya pilih. Finalisasi waktu itu. Jadi ternyata ketika alhamdulillah keluar pengumuman lolos antropologi. Pilihan pertama. Makanya saya percaya saya paksa untuk pilih teknik elektro atau fisika waktu itu, mungkin belum tentu saya lolos. Dan saya tidak ada kepikiran, teman-teman itu kan sudah ujian nasional ini, orang sudah pergi bimbel apa, saya tidak pergi. Kalau tidak lolos sudah ada yang pegangan tuh. Komunikasi penyiaran Islam pada saya di UMY waktu itu, dan dapat bahkan sempat dapat lah untuk seleksi itu kan, berkas juga undangan juga. Cuma karena bapak waktu itu bilang tunggu saya dulu yang di Makassar, kalau lulus alhamdulillah harus di Makassar, dan akhirnya stay sampai sekarang. Dan ya beginilah. Berarti memang sedari dulu kata antropologi atau jurusan sebutlah jurusan antropologi yang memang masih digeluti sekarang itu memang tidak terbersit memang ini. Saya akan ke antropologi. Tidak pernah. Bahkan saya masuk ke daftar ulang, banyak orang tanya apa itu antropologi. Saya tidak tahu. Ternyata itu antropos, manusia, logi, ilmu tentang manusia. Iya begitu. Ada peristiwa lucu yang saya registrasi ulang, kan dinas registrasi ulang. Ditanya kenapa pilih antropologi? Iya. Saya tidak ilmu yang mungkin orang bilang ini pelajari tentang saya tidak. Saya bilang ya karena hanya ada di Unhas. Bahkan ditanya kenapa tidak pilih kuliah di Majene? Karena antropologi hanya ada di Unhas, hanya ada di Makassar yang terdekat. Itu alasannya ya. Sepolos itu saya bilang. Oke. Jadi memang ya tapi tidak bisa dipungkiri lah. Maksudnya tidak mungkin lah Mas Li mau geluti mulai dari proses pendaftaran sampai detik ini mau proses penyelesaian kalau memang Mas Li tidak suka, Mas Li tidak merasa nyaman di situ. Saya justru bersyukur. Oke. Makanya ada istilah-istilah kalau di ini apa semua tuh. Cara-cara nama juga biasa bilang
rezeki itu rahasia Tuhan, ini salah satu rezeki yang dikasih. Seandainya saya jadi pilih antro atau teknik elektro, mungkin saya stres. Justru masuk antro saya dapat passion, saya senang nulis. Justru di sini saya lebih bebas nulis. Karena ada beberapa teman yang aktif menulis di SMA. Ketika kuliah enggak, waktunya tersita pada saat, mungkin ya kan masing-masing jurusan. Saya kalau di kegiatan saintik, mungkin masuk lab. Saya enggak, labku yang masyarakat. Saya senang bergaul di situ dan alhamdulillah sampai sekarang ya itulah lebih. Saya justru dapat fashionku di sini. Saya merasa nyaman di situ. Oke. Coba ya pun juga saya tahu antropologi sih, mungkin daftar antropologi juga itu. Jadi memang Mas Lee ini lulus SNPTN. SNPTN, alhamdulillah. Luar biasa. Ya salah satu prestasi yang membanggakan lah, pastinya itu. Jelas, orang itu bangga sekali. Apalagi serius, terlepas dari ini saya senang. Minimal di situ salah satu poin kenapa saya bilang pendidikan setidaknya memberi wajah lebih baik kepada keluarga saya. Pertama, ini kan jalur undangan. Betul. Di kampus ini tidak dipandang sebelah mata keluarga aku, keluarga dibawa, dan ketika orang tahu saya jalur undangan, tidak sembarang apalagi masuk di Unhas. Alhamdulillah kesenangan tersendiri, meskipun ya pertanggung jawabannya dengan persepsi orang terhadap kita. Begitu, dan itu kesenangan tersendiri bagi keluarga karena aku pas buka kabar orang tua itu senang, maksudnya ya bapak kan ya betul senyum itu ada bahkan sama sekarang. Apalagi kita sebagai seorang anak ya tujuan utama kita adalah membahagiakan orang tua, dan pada saat mungkin pasti lihat atau pasti rasakan ya mungkin sangat bahagia malahan mungkin memberikan kado ini ke orang tua. Dan saya masih ingat di kampungku itu yang saya angkatanku yang lulus di Unhas 3 orang. Ada sepupu satu kali ikut juga, saya, sama ada satu kampung juga itu di Unhas. Jadi kami 3 orang waktu itu, dan itu saya bilang setidaknya dia lebih baiklah orang-orang memandang keluarga sebelah mata yang mungkin ada harapan itu untuk kita bisa kontribusi di kampung halaman. Karena ya betul yang dikatakan Mas Lee tadi ya, itu juga sangat saya catat baik-baik. Ya memang lewat jalur pendidikan memang yang bisa kita sedikit merubah mindset orang terhadap keluarga kita. Karena ya mau tidak mau, memang pandangan masyarakat terhadap strata sosial, apalagi kalau ya memang kita bisa rubah dari strata pendidikan yang kita tahu. Itu jalur yang menurutku fair lah untuk dunia sekarang, yang lebih fair untuk kita bertarung. Meskipun yang tidak tahu cerita-cerita orang tuh. Kan lebih sulit memang masuk, meskipun sulit masuk lebih sulit keluar. ya terbukti sekarang ya. Enggak, itu pilihan. Karena ya mau tidak mau memang ya itu pilihan, karena dalam proses itu pasti ada sesuatu yang mungkin bisa kita saya pilih ini. Penting tuh lu saja bergerak. Siap. Nah ini juga teman-teman semua, waktu setelah lama saya tidak pernah ketemu dengan Mas Lee, saya ketemu lagi di kasus gempa. Bukan. Waktu itu ada kegiatan 2019 ke 2018. Jadi ada seminar nasional. Oke, tidak usah bahas itu. Karena arahnya itu pasti ke saya gitu. Bisa kita bahas itu. Tapi setelah pertemuan itu kayaknya kita ketemu lagi pada saat komunikasi dan di gempa di gempa teman-teman karena tahun 2021 atau 2020? Awal tahun ini, awal 2021. Di beberapa bulan yang lalu, awal tahun 2021 memang ada bencana gempa bumi di kampung halaman kami. Dari sana tidak tahu, ada beberapa kali pertemuan karena ada komunitas yang masih bawa, saya pun juga ya, makanya dari situ kita aktif ketemu dan komunikasi kembali. Saya juga selalu ikuti Mas Lee, nah itu di sosial media kan aktif sekali Mas Lee, menulis juga. Nah ada perjalanan yang sering saya lihat pakai sepeda. Iya betul. Nah apa ini membingungkan juga ini? Kenapa teman-teman membingungkan? Karena di dalam proses berkelilingnya Mas Lee itu gunakan sepeda, dan apa ya, bukan dari satu kecamatan yang lain bos, ini dari satu kota ke kota yang lain, dan bahkan pernah dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat. Ya itu perjalanan touring pertama pakai sepeda.
Waktu itu pulang kampung. Jadi itu akhir tahun 2018. Saya ingat sekali tanggal 25 Desember sampai 31 Desember 2018. Jadi kan sebenarnya saya dari SMA sih biasa naik sepeda di sekolah tuh. Tapi di kampus pas kuliah di Makassar pakai sepeda pertama itu tahun 2017, pakai sepeda sinar di kampus Karoid. Akhirnya berlanjut saya pakai, justru sepeda yang saya pakai pulang di kampung itu sebenarnya Karoid. Nah, jadi waktu itu sepeda Karoid sinar di UKM. Iya, 1 minggu Perjalanan. ya perjalanan, karena saya biasa bertanya sama pesepeda, saya bukan pesepeda. Kebetulan saya mengendarai sepeda untuk bertemu banyak orang. Nah, itu pengaruh di kuliah juga kan, antropologi, dan terbiasa ke lapangan, akhirnya senang interaksi. Dan saya pikir waktu itu ada kayak pernah saya posting itu cerita-ceritanya itu tau. Kenapa saya pilih sepeda? Karena saya pikir saya berjalan kaki boleh, tapi terlalu lambat, capek, dan sama-sama capek juga naik sepeda sebenarnya. Iya, pakai kaki juga. Kalau naik motor, kadang ada dilewati terlalu cepat. Saya salah, ada waktu itu. Kalau pakai sepeda, si Roro Jervisna. Oke. Nggak tahu. Teman-teman yang bukan orang Mandar cari tahu sendiri artinya ya. Roro Jervisna. Oke. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat lah. Dan kalau mau singgah ya masih bisa aja lihat. Suara-suara burung masih bisa didengar, asik. Nah, itu perjalanan touring pertama, dan memang itu momen yang pulang kampung. Baik. Jadi, naik sepeda. Maksudnya, kenapa mencoba untuk kayak dari Makassar ke Majene, terus ada juga beberapa postingan lagi yang saya lihat dari keliling Sulsel juga. Itu terakhir tahun lalu. Jadi kalau Makassar Majene itu warga lokal lama-lama baik ke Majene. Tahun lalu dengan proyek yang berbeda lagi, itu tahun dari 21 Oktober sampai 21 November 2020. Itu perjalanan pelang-pelang melaju. Narasinya sama, meliput orang-orang baik, meliput kisah-kisah penghidupan, bercerita dengan banyak hal. Sepeda kan, sebenarnya itu sepeda. Kalau ada di buku yang terbitkan sama Kompas, sepeda sebenarnya ada juga sejarahnya di Indonesia. Dia sebenarnya kendaraan Indra juga dulu, sebelum akhirnya diganti sama kendaraan bermotor. Sebelum akhirnya adalah sepeda sebenarnya dia masuk ke dalam semua lini. Masyarakat petani pun bisa, nelayan pun bisa, pejabat pun bisa sekarang. Kalau dilihat itu media sepeda bisa masuk di segala macam, segala lini. Dengan perbedaan status saya bisa diterima di banyak tempat. Kalau motor mungkin ya, apalagi masih agak-agak panjang rambut, mungkin nelayan akan kabur, akan lari, begitu sempatnya, dan sulit saya akan dapat cerita-cerita penghidupan, kisah-kisah penghidupan dari mereka, begitu. Dan saya akui saya orang yang salah satunya banyak belajar dan besar dari perjalanan itu dengan medium sepeda. Sebelum kita lanjut di sepeda, ini saya mau tanya sedikit Mas Dik, menjadi hal yang butuh saya tahu juga, ya entahlah apakah memang Mas Dik mau terbuka atau tidak. Tapi selain menjadi mahasiswa, aktivitas apa yang Mas Dik organisasi kah, masuk UKM? Itu kan tetap status mahasiswa. Iya, artinya organisasi entah itu di luar kan, entah itu dalam kampus. Kesibukan aktivitas selama mahasiswa. Jadi kalau aktivitas selama mahasiswa, saya juga organisasi. Kalau di kampus UKM, di himpunan. UKM apa yang dimaksud sama Mas Dik? Kalau di kampus terdaftar sebagai anggota UKM KPI Unhas. Kalau himpunan mahasiswa jurusan antropologi, Human Fisik Unhas, ikut juga di kegiatan Kema Fisik Unhas, kan bergabung juga sebagai anggota. Di luar beberapa pernah ikut kegiatan komunitas. Nah, kalau terdaftar sebagai anggota dan kan biasa awal-awal saya masuk kuliah tahun 2016, kemudian pernah ikut ekspedisi Nusantara Jaya, Rintara Jaya Sulsel, Sekolah Inspirasi Alam pernah ikut dan terdaftar sebagai anggota. Itu saya angkatan 10 itu. Terus sekarang sudah 20-an kayaknya di bawah saya.
Saya juga kurang tahu gitu ya. Tapi memang banyak aktivitas. TNI, nah itu kegiatan-kegiatan komunitas. Selain itu, ya aktif kegiatan riset beberapa. Syukur alhamdulillah karena kan, saya syukur karena aktivitas saya biasa nulis, meskipun ya menulis saja, apapun saya tulis catatan harian begitu. Kadang posting di media sosial, tulis di blog, tulis beberapa media kampus, media ini di majalah. Alhamdulillah dipercayakan sama sasaran dosen di kampus lah untuk bantu-bantu penelitian lapangan. Jadi itu aktivitas yang banyak dan menurut saya banyak berimpact ke saya sekarang. Wah, banyak aktivitasnya ya. Jadi saya sih begini ya teman-teman, ya saya juga bisa lihat bagaimana caranya Mas menjelaskan terkait itu. Yang saya bisa tangkap adalah aktivitas yang Mas dilakukan sekarang adalah aktivitas yang membuat dia bahagia. Kayak begini, ada aktivitas yang buat apa sih? Kenapa begini lagi gitu? Tapi kayaknya dari diskusi atau dari cara menjelaskannya Mas ini kayak have fun, lakukan style ya. Ya kegiatan-kegiatan itu yang bentuk saya, banyak bentuk saya. Mungkin kau kayak kemarin di pasar Barbeji gaya-gaya saya yang ya inilah saya. Apalagi kalau di jurusan banyak sekali. Saya bilang tadi di awal-awal saya tidak pernah menyesal untuk pilih antro, dan menurutku ini jalan yang Maha Pencipta ke saya untuk menemukan yang ya belajar manusia dan secara langsung itu belajar diriku. Oke. Nah, satu lagi ya, kita sebelum kembali ke pembahasan sepeda keliling Sulawesi Selatan, saya mau sedikit ini karena begini teman-teman. Dari tadi, dari beberapa diskusi dan beberapa kali saya lihat Mas Li, mulai dari pertama saya ketemu di mana waktu di SMA, itu kan saya lihat Mas Li, ya entahlah ya. Saya mau tanya seperti ini, memang Mas Li sejak dari dulu memang aktif, maksudnya aktif berbicara kan? Atau pemalu memang dari dulu, baru di sekarang ini seperti ini atau bagaimana? Ini kembali dulu ke yang awal. Saya tidak tahu pemalu atau tidak karena itu hak orang menilai saya, tapi tampil di depan umum pernah jadi lomba ceramah. Oh pasti saya itu sudah pernah lomba azan. Terus kamu ke Batara, SMP lomba ceramah ke Batara. Saya ingat sekali itu, bukan lulus ceramah kan di ya bikin ceramah, ada jadi bikinkan sama dipandu. Tapi yang ingat sekali ada tulisan pertama aku itu pidato perpisahan. Tadi kelas terhadap kakak kelas pas SMP yang ditinggalkan ya. Iya, yang tinggalkan. Itu saya tulis sendiri dan kasih lihat guru bahasa Indonesia aku, dan alhamdulillah waktu itu dia apresiasi dan bagus Min dan berani kau untuk tampil. Jadi saya tahu mungkin itu pede, tapi terus terang saya gemetaran. Saya tampil di bawah gemetaran. Masuk SMA, kalau kau lihat saya aktif di SMA, ya alhamdulillah ternyata begitu ya. Tapi secara ini ya itu proses dalam berjalan dan karena mungkin terus sering berinteraksi pada siapapun terjadi. Oke. Tapi memangnya ya sudah ada potensi lah dari dulu, memang aktif terus juga ada tulisannya, baru ya bisa ngomong meskipun gemetaran ya tadi disampaikan. Oke. Aman lah kalau seperti itu terjawab sudah hipotesa saya sejak dulu pada saat saya diskusi sama beberapa teman-teman yang prosesnya yang sekarang yang saya lihat itu saya selalu bertanya, apa sih sebenarnya yang melalui kemarin? Apakah pembentukanmu saat ini itu yang seirama dengan apa yang melakukan dulu gitu? Banyak teman-teman yang selalu bilang dulu itu introvert kak, dulu itu tidak pandai untuk berbicara. Mungkin ya betul tadi yang dibilang Mas Li, ya proses lah, interaksi dengan orang juga gitu. Itu yang membuat kita belajar. Saya begini kok, saya di jurusan itu ada namanya pengumpulan data kualitatif wawancara. Betul. Kami itu bahkan saya pribadi setelah beberapa kali ikut ke lapangan, wawancara kan harus bicara orang. Itu adalah keterampilan yang harus sering diasah, harusnya dibiasakan ketemu orang, saya sapa dan ini. Faktor masa lalu memang ada, itu membangun kepercayaan diri, syukur juga dapat dukungan. Tapi untuk hari ini kita bisa lancar bicara, itu pertanyaan adalah bagaimana nih sosial kita bergaul. Sering jika diskusi begini kah atau seperti apa? Nah, makanya ya keterampilan ini karena terbiasa sih sebenarnya. Kebiasaan itu ada faktor dari lingkungan kita sekarang. Oke. Jadi biar saja kita pandai dulu,
Tapi kalau di lingkungan kita sekarang, punya model lingkungan kita sekarang memaksa kita untuk tidak berbaur, ya bisa saja potensi yang dulu ini enggak. Bisa jadi ada banyak orang yang sekarang justru aktif dulu, tapi belum tentu sekarang. Saya justru melihat ya beda kayak gitu. Aktif dulu bikin karya tulis atau menulis dan lain-lain, karena masuk di lingkungan yang cukup menyita waktu, akhirnya mungkin perlahan dia sudah jarang nulis misalnya. Itu kemudian kurang, karena apapun itu keterampilan itu sebenarnya sesuatu harus diasah. Dia adalah seni, itu bisa dilatih dengan proses pembiasaan, kan begitu. Nah itu saya syukurnya lingkunganku mengasah saya dengan gaya seperti ini, dengan gaya yang kalau saya tidak biasa untuk bercerita atau berdialog ke orang, maka siksa saya di lapangan. Karena ini bagianku, maksud ini tugasku nanti. Apa yang harus saya tulis? Kalau saya tidak bisa, misalnya kita cerita sekarang, tanya dan lain-lain, misalnya tentang pendidikan misalnya, atau kegiatan yang misalnya kenapa saya biasa nulis pengalaman perjalanan dengan postingan-postingan, karena lingkunganku itu untuk menuntut saya harus itu. Siap. Baik, nanti. Jadi kita kembali nih, kayak ditarik-tarik, pergi lagi, kembali. Oke, kita sambung tadi perjalanan Mas Lee mengelilingi lah. Tidak tahu mengelilingi ya cukup setengah dari wilayah Sulawesi Selatan ya. 17 kabupaten kota dari 14, jadi sisa 7 karena itu tidak bisa melingkar. Saya harus belok ke Toraja, sementara waktu itu pelan-pelan melaju. Esensinya pelan-pelan tapi melaju harus melaju-maju. Kamu di Selat harus putar balik, karena kan satu kapal harus penyeberangan jadi. Oke, baik. Jadi apa yang menjadi alasan? Contoh begini, mulai dari awal lah. Kita tadi sudah kita singgung, Mas Lee sudah singgung perjalanan dari Makassar ke Majene kan sudah ada. Terus memulai lagi untuk saya mau tantang mungkin diriku lagi ini untuk keliling Sulawesi Selatan ya, atau bagaimana? Ada kisah di balik itu? Pelan-pelan melaju ya, saya bilang pelan-pelan melaju. Jangan bikin Sulawesi terlalu besar. Oh gitu. Oke. Pelan-pelan melaju. Oke. Pelan-pelan melaju itu proyek individu. Nah, jadi sebenarnya ide itu muncul karena ada janjian sama seniorku yang biasa juga teman sepeda mau ke Toraja. Awal 2020 sudah dibahas mau ke Toraja toh. Pandemi akhirnya terputus rencana itu, kita ubah. Pada saat itu ada momen misalnya sepeda ke Campak, tahu yang jalur Maros, yang belok-belok, saya melintas waktu itu malam. Malam saya sendiri di situ titik terendah saya naik sepeda. Unik, dari saat itu sepeda memang ke sana? Naik sepeda ke Laia, daerah Samba yang dilewati lah. Kalau teman-teman di Sulsel pasti kayak tahu kalau mau ke Bone yang jalur Maros, pasti tahu itu jalur yang sempit. Tengah malam saya melintas sendiri. Naik sepeda pula? Naik sepeda. Wah itu titik terendah dan itu titik terendah maksudnya apa ini? Ini saya talikan. Karena itu mampu ya ini. Saya berangkat sore dan akhirnya saya dorong sepeda, tidak bisa mendaki dan kayak capek sekali. Yang mau dilempar sepeda, itu saya turun, saya tidak sanggup menaiki sepeda, saking capeknya. Syukur karena ada waktu itu teman yang melintas dan akhirnya dibantu dorong, ada momen itu. Nah, akhirnya kemudian rencana sama seniorku itu batal, kita aja kita arahkan ke Bulukumba, ke Bira. Perjalanan, batal. Nah ada momen itu tahun lalu toh, awal Oktober. Jadi waktu itu kan lagi pusing-pusingnya kerja, tugas akhir proposal, sementara banyak revisi. Memuncak, saya kerja manin dan yang adalah momen yang bosan, revisi juga lagi malas buka, terus akhirnya mahasiswa lama. Oke. Tolonglah ya dosen-dosen. Enggak lah, tetap profesional bertanggung jawab ke diri karena kita memilih jalan ini loh. Oke. Akhirnya nah waktu itu kan saya sudah rencanakan sebenarnya tanggal 28 Oktober awalnya mau sampai ke Bira, tidak terencanakan ke Sulsel malah. Nah, ada tawaran dari salah seorang senior juga, ada survei di Selayar. Survei apa itu? Survei tentang dampak COVID, penelitian. Oke. Kan waktu itu terlibat di awal lah. Ada pernah keterlibatan, jadi ditawari. Oh iya kak,
awalnya agak Kak, saya mau keliling sepedaan ini Kak, mau naik sepeda ini, ada rencana. Selesai waktu itu. Lama-lama saya pikir ada momen jadi H-2 Kak, sekarang besok persiapan di H-2 mau berangkat. Waktu itu hari Senin kalau nggak salah, pokoknya tanggal 21 Oktober berangkat. Tanggal 19 malamnya tanggal 19 saya susah tidur gara-gara pikiran mau naik sepeda. Besoknya saya masuk kampus, tanggal 19 saya masuk kampus, ketemu senior Kak, ayo nih ini sepeda ke Bira, saya berangkat ini. Nah, di awalnya tidak respon cepat karena lagi mengajar, tunggu dulu saya selesaikan. Nah, selesai mengajar, kapan? Cerita, ayolah kita gue sini. Nah, biar besok Kak, saya siap menjalani ini. Yang memuncak kita semangat jalannya. Akhirnya bisa masih besok, lusa. Nah, akhirnya sepakat. Jadi H-2 itu disepakati. Besok saya siapkan semua perlengkapan. Keranjang yang di sepeda itu ada di depan. Baru saya beli hari besoknya saya berangkat nih. Awalnya berdua, akhirnya jalan. Nah, itu senior nantar aja sampai Jeneponto karena dia harus balik. Jadi satu malam nginep sama di masjid perbatasan Takalar Jeneponto. Ada masjid itu sebelah kanan. Kalau kita dari Makassar berangkat nginep, seniorku balik, saya lanjut. Dan saya tujuan ke Selayar. Perjalanan, pokoknya tidak terfikirkan H-2 malah. Justru kalian selesai yang 17 kabupaten kota itu toh. Ya saya hanya riset gitu, tanya ke Ridwan, kan dia sudah 2000 berapa itu yang baik tubuh kalau nggak salah. Selesai saya minta rekomendasi jalurnya, ada jalurnya. Iya di tanggal 19 juga itu toh. Tanggal 19 itu ada jalur ini, selesai. Nah, saya jalan. Hari kedua perjalanan jalan terus. Justru saya ke Selayar, saya tidak pernah tahu apa yang Selayar. Saya hanya turun saja dan ada betul datang mau kemana, saya tidak tahu. Ya saya Selayar ini, saya tidak pernah rencanakan. Nah 10 hari di Selayar, survei apa semua tuh, balik. Saya nginap lagi di Bira dan akhirnya 32 hari saya finish di Makassar. Itu tidak pernah saya rencanakan berapa hari saya akan jalan. 32 hari itu maksudnya ke Makassar dulu baru keluar lagi atau enggak, memang pilih? Nah jadi jalurnya itu ya start tanggal 1 Oktober Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Bulukumba, Sinjai ke Bone ke Sopeng ke Wajo baru ke Sidrap ke Pinrang Parepare baru masuk Pangkep Maros Makassar. Jadi jalur itu melintas sebenarnya, saya kelilingnya Gunung Bawah Karai. Saya tahu. Jadi ada orang naik di ujungnya, ini kelilingnya. Ini. Oke, Bawah Karai sama pegunungan di Pangkep kan situ yang berjalan saya kelilingnya. Jadi memang setelah dari Jeneponto itu berarti sendiri. Masih kayu sepeda. Ada saya sudah sendiri. Nanti di Selayar kan survei, ada teman juga menyusul. Tapi mereka naik motor tau. Saya bisa di sana. Jadi dalam perjalanan ini banyak yang saya pelajari dan mereka orang-orang baik narasi itu dan ya kan secara pembiayaan mungkin bertanya berapa biayanya apa dan betul ada saja. Pertanyaan yang akan mundur sebenarnya sebentar ini ketika memang masih sudah mulai menjelaskan adalah kenapa mau keluar itu? Kalau personalan maka saya mungkin tidak akan jawab karena begini, saya jalan sengaja saya bangun cerita ini. Banyak yang bertanya, saya sudah prediksi pertanyaan itu berapa biaya dan jarak dan uang secara angka saya tidak tahu. Meskipun saya tahu, saya tidak akan pernah paparkan ke orang karena narasi yang masih bagikan cerita orang-orang baik, cerita bagaimana nasionalisme yang bukan hanya kata-kata di warga. Saya lihat pengalaman orang-orang yang bantu saya di jalan. Secara realita memang. Saya bilang ini perjalanan spiritual. Kayak begitu, bagaimana saya berdialog dengan sepeda. Kasih nama itu sepeda, Simba. Dan ada momen yang misalnya ketika di arah ke Sinjai, pokoknya saling menyemangati. Putus rantaiku. Iya. Waktu itu putus rantai. Satu hal, mungkin orang sudah pesan.
Sampai satu kesadaran waktu itu. Bahkan ku tulis gitu, ku posting ke dia aku bikin cerita. Simba hari ini putus rantainya. Selalu dia menyadarkan saya untuk jangan terlalu sombong. Secara tenaga saya masih mampu, tapi jarak karena saya pun masih jauh. Seolah-olah Simba menegur saya untuk beristirahat sejenak, makanya putus rantainya. Begitu ada kesadaran itu yang lebih bersyukur, lebih sadar akan kejadian ini tanpa melihat negatifnya. Banyak sekali bagaimana pembiayaan, kan itu tadi tuh kami, saya ada tabungan, tapi saya tidak ada sponsor. Ya, saya tidak sadar. Memang meskipun mau urus saya tidak. Perjalanan Makassar Majene pun penggalangan dana waktu itu saya cetak kaos, siapapun yang mau pesan ya silakan, saya cetak baru perbaiki sepeda perjalanan. Ada aja tabungan tuh di jalan. Kenapa saya ambil survei di Selayar itu mekanisme cara aku bertahan. Cara aku bertahan bahwa ya meskipun banyak kasih kayak teman-temanku itu langsung kasih survei, mereka menyusul. Uangku itu saya kadang mau bilang jangan kau. Itu mereka kasih Kak, atau orang-orang di jalan kayak di Jenepon tuh ada. Jadi hari kedua itu sepeda sempat tumbang, makanya saya istirahat. Ada momen itu yang ada seorang ini yang salah satu yang bikin saya terharu, dan saya makin sadar kan ketakutan orang adalah banyak orang jahat. Saya berpikir enggak, banyak orang baik. Apa yang saya pikirkan itu yang datang. Saya singgah di Ponto ada penjual pop ice. Pernah kayaknya saya posting di salah satu kan, dan sempat saya tulis di buku. Saya singgah, istirahat, saya bangun tidur ditawari pop ice, kan istirahat di situ. Saya minta izin dekat lapangan dalam, tidak di dalam bus. Kondisinya malam? Siang. Okay. Waktu duhur. Oke. Jadi saya bangun, ada nasi kuning di depanku. Yang pop ice ditawari ke pop ice, ambil itu, jangan dulu. Enggak, saya ingat anakku. Itu banyak di Bulukumba yang saya singgah di masjid. Saya kan persinggahan itu sekali. Saya singgah di masjid dan saya lagi santai, ketemu di teman janjian, biasanya janjian di situ Tiro. Ada penjual bas tiba-tiba Mas makan. Saya tidak pesan Mas, tidak ada yang pesankan Ibu. Tiba-tiba ada yang datang gitu, banyak proyek itu datang. Banyak sponsor, mereka bilang sponsor yang saya tidak ada, tapi Tuhan mendatangkan itu ke saya. Banyak orang yang pantau ternyata di jalan. Makanya itu pertanggungjawabanku adalah ya mungkin tanggung sosial Kak, tapi bagaimana itu ku share cerita-cerita dalam perjalanan, kisah-kisah orang baik itu, kisah-kisah penghidupan. Saya share itu ternyata adalah pertanggungjawabanku terhadap sponsor-sponsorku ini. Orang-orang yang bantu saya di jalan, orang-orang yang kadang tiba-tiba chat, misalkan kirimkan nanunya, adalah kirimkan nomor rekening. Bahkan pada saat putus rantai, seandainya mau saya nakal, saya bisa dapat uang banyak. Banyak sudah minta tuanmu, bilang kalau ada kurang jangan suka. Enggak Kak, aman ya. Tetapi karena memang semenjak dari awal memang niatannya Masli dan dalam melakukan aktivitas ini memang narasi yang mau dibangun adalah ya narasi cerita-cerita kebaikan. Ya. Sebenarnya itu ada pengalaman kau. Ya kan saya awal-awal kuliah di kampus sering juga lomba tuh. Tahun 2017 Kak. Karena satu event di salah satu kampus di Jawa, dengan berpilihan Pak. Ada satu momen misalnya kita lomba, presentasi, ada kita lahir seminar. Waktu itu ada pernyataan pemateri yang ya mungkin spontan sebagai candaan. Ya spontan. Terus bilang, ayo dari Makassar yang keras ini loh. Stigma yang ada terhadap orang timur lah umumnya. Enggak, ini hanya serta itu pembuktianku. Mekanismeku adalah bukan hanya berteriak, saya membalikkan cerita itu. Yang saya temukan langsung bahwa kekhawatiran kita bahkan keputusan saya jalan itu kan enggak. Saya ditelepon sama bapak di mana? Saya mau jalan ini ke Selayar. Oh, dia enggak tahu naik sepeda. Iya mau jalan dulu. Belakangnya baru kutanya, naik sepeda kayak ini. Nakal juga Pak ya, nakal Pak ya anaknya. Bapak itu justru beberapa kali tuh dia nggak tahu kan bapakku itu. Saya justru merasa kenapa bapakku tidak pernah momen lah cerita saya kayak gitu. Orang-orang kamu nggak takut kau orang jadi bilang gini. Enggak sih. Apa saya pikir itu datang nggak, kalau pikir nggak jahat. Ya ada orang jahat datang nggak. Tapi
Tapi alhamdulillah di perjalanan cerita-cerita baik itu sebenarnya untuk mengkanter secara pribadiku yang hendak itu hanya mungkin keras suarata, tapi mereka punya hati yang lembut dengan jujur. Itu tadi Pak penjual popes yang melihat Kak sebagai anaknya, wih manusia sekali gitu yang saya ingat anakku, siapa saya tiba-tiba warga ketemu tidak dicurigai ya. Ada juga yang tanya, ada juga peristiwa lucu, ada ditanya apa kita jual om. Ya kan pas besok bilang ente pandar tol. Enggak, mau pergi jalan bu, keliling ini jalan-jalan naik sepeda keliling sel pergi belajar. Akhirnya kemudian diterima itu juga aku dapat. Tapi dalam ini ya, sebelum kita pindah karena kayak memang agak panjang mau kita bahas terkait. Tapi kalau mau waktu ini kayaknya bisa sampai subuh kalau kita mau bahas. Tapi dalam setiap perjalanannya Mas Lee, contoh dari satu kota ke kota yang lain, memang sudah ada kayak bilang kalau ke kota A saya mau ketemu dengan ini deh. Enggak. Jalan saja. Serius, itu nih Gila ya. makin yakin. Serius kakak, begini. Selayar saya enggak tahu. Saya tidak pernah ke Selayar, tidak ada bayanganku tentang Selayar. Kalau saja mungkin saya tahu karena pernah Kak lalui. Saudara aku pernah Kak adalah memoriku tentang di sini ya bisa ya singgah di masjid, ada di tenda, saya bawa tenda. Persiapan Kok ada bawa tenda? bawalah persiapan untuk apapun yang terjadi. Saya tidak mau memberatkan. Tapi dalam perjalanan tidak ada cuma mau ke sini, tidak. Jalan saja, saya percaya ada itu sudah kata-kata keuangan tuh. Jika keluarga merestui, jika toh saya niat baik harus ditunaikan. Niat baik saja tak cukup, itu harus ditunaikan agar bermanfaat bagi sekitar. Untuk perjalanan saya yakinkan diriku, saya tak akan pernah tunggu sempurna segala persiapan baru jalan, akan perjalanan yang menyempurnakan. Kuncinya adalah saya minta restu kepada orang tua, akan bulatkan niat tuh, saya minta restu sama orang tua, yakin alam semesta mengawini, Tuhan melindungi dalam perjalananku, itu betul. Saya jalan bagi cerita-cerita dan kadang itu yang di DM Kak singgah di sini om. Padahal orang yang tidak kita kenal atau orang yang ada yang saya kenal, ada yang kebetulan saya singgah sholat di ada itu yang di Bulukumba, saya singgah sholat salat Jumat waktu itu langsung diajak ke rumah, jalan ke rumah cerita-cerita. Kemudian saya diundang ke grup Backpacker Sulawesi, saya dipertemukan dengan banyak orang. Atau yang kayak di Bira, saya bisa nginap di tempat wisata di Luna Bira tuh tempatnya kayak Indis yang dia juga pejalan, tapi ketika saya ketemu nyambung, baru ketemu itu dari teman ke teman gitu, dari temanku di sini. Kalau mau singgah, akhirnya saya di DM sebelum ke Selayar, pas balik saya hubungi lagi karena bilang hubungi kalau lewat di sini, hubungi. Saya nginap 3 hari di situ. Ada saja. Saya percaya begini, ketika saya tidak rencanakan, tidak ada beban untuk jalan. Waktu saya tidak rencanakan, tidak sampai 1 bulan. Iya. Tempat, kalau saya datang, misalnya, ada yang di Bantaing di Jeneponto ke Bantaing, ada jalan yang kecil sekali angin. Saya singgah di situ, betul menikmati. Tanpa harus saya ke pantai pariwisata, tapi aku dapat esensi yang ngopi, tiba-tiba saya buka nesting, buka ngopi dulu deh, santai. Itu dapat ke momen-momen untuk nikmati. Iya. Dengan perjalanan tanpa dibebani Kak, target ini karena saya pasang target, bisa terbebani harus kayak ini, ada yang kelewatkan. Jadi memang menginspirasi ya. Ya maksudnya ini saya bingung juga ini karena begini ya. Tapi dalam proses perjalanan 1 bulan itu orang tua tidak khawatir. Anakku kemana? Bukan khawatir. Saya meresponnya nggak bilang anakku kemana. Itu yang justru aku dapat gitu sensasinya gitu. Kayak sama Pak setiap hari dia menelpon. Meskipun ya pertanyaannya kan masalah gimana kuliahmu itu, gimana proposal bekerja di bahkan sempat gak sedikit adalah sedikit konflik pada saat di biro waktu itu. Menelpon hari kedua, saya lagi bantu kain di sini tuh, dia belajar persiapan tempat wisata. Ya kan kalau singgah ya nggak enak kalau itu harus dipegang. Orang yang jalan jangan membebani, kita sudah membebani dia dengan kita menumpang. Jangan bebani dengan seenakmu di situ bermalas-malasan. Itu harus ya saya membantu semampu saya. Waktu itu lagi sibuk-sibuknya tuh telepon.
satu juga banyak yang telepon. Aku tahu itu alasan khawatir, tapi dengan pertanyaan yang masuk sejak saya di Selayar hari pertama 10 hari sampai saya pulang 2 minggu kayaknya itu selalu pertanyaan proposal, tapi ada yang bagian masuk mau wisuda ini kapan kau dan saya masih terima. Tapi ketika dia bilang orang-orang kau tidak akan selesai, kata orang-orang itu yang saya tidak bisa lagi sibuk-sibuk, mungkin spontan saya bilang siapa gitu yang bilang begitu. Langsung saya bilang sampaikan ke dia kenapa saya sudah cepat selesai. Saya ini jalan begini juga persiapan kan untuk menangani keluarga itu. Saya juga ini persiapan, kita tidak tahu. Mungkin setelah perjalanan ini akan ada bisa nulis misalnya itu yang hal-hal masa depan lah. Tidak semua orang bisa lakukan ini dan belajar. Banyak orang mau jalan tapi tidak bisa. Dan esensi hidup untuk sebagai dan mahasiswa adalah dengan ini jalan ke berbagi juga. Dia bilang nggak bisa ditanya begitu, nanti marah. Tanya kembali ke bapakku. Ya tunggu dulu, nggak marah jika ditanya begini anak campur urusan kita juga. Nah ini, ya terus tanya Pak. Akhirnya guna kamu beberapa detik. Saya juga sibuk. Saya Pak, saya mau bantu orang sini. Lagi membantu ini persiapan acara, ada acara di tempatnya. Malamnya, saya merasa berdosa. Iyalah, terkadang memang seperti itu sih. Karena itu tuh pertanyaan, awalnya saya santai ditanya, tidak selesai kuenya santai aja. Iya, doakan saya, alhamdulillah kalau orang sudah doakan anakmu juga cepat tuh, kayak begitu tuh. Itu jadi cara menenang yang paling, dan kakak membantu tapi itu yang saya tidak terima kata orang. Kenapa tidak dari kau? Meskipun saya sudah tahu itu pasti dari orang Anda dari kau itu yang mau kak bangun bahwa ya orang nggak lihat prosesnya, mereka lihat hasil dan belum tentu benar. Jangan biarkan kita terbebani dengan pandangan orang, karena kita punya hidup, kita menentukan. Kalau kita susah siapa yang bantu? Paling tidak kita bisa survive kayak gitu, bertahan hidup. Dan malamnya kak salat maghrib kayak ini, maghrib bangun selesai kak salat maghrib, tiba-tiba jadi kan di tempat wisata saya camping digantung-gantung nanti tiba-tiba itu bulan warna merah naik. Aku bisa ini berdosa kak. Masih ada ingatan itu. Saat itu juga ingat besoknya mau pulang ini tuh kan malam terakhir itu. Dan sendiri kak waktu itu yang punya tipe wisata lagi kedua sama keluarga itu, saya di situ bersettingan gitu lah ya. Besoknya ada yang berpikir kenapa ini bapak yang menelpon? Karena setiap pagi dia menelpon, setiap saya mau jalan pasti menelpon. Barusan hari itu dia menelpon dalam perjalananku. Nah, itu pindah tenang kak, jalan pak keluar masuk telepon. Pokoknya itu setiap hari itu makin dekat saya sama bapak, karena setiap hari telepon pertama yang masuk ke HP ku dan berdiri pasti dari bapak. Tapi setelah itu jalan tidak ada yang bertanya skripsi, sudah mau makan, sudah kemana nih, lanjut main ini mau menuju Bone. Satu kesadaran ya, saya memang berdosa tapi ada ranah yang aku tahu dia khawatir, aku tahu dia ini, tapi kadang kita memang harus berjalan sama bapak. Aku sampaikan dia ada yang pertanyaan salib-salib di diploma jalan, tidak ada beban bagaimana skripsi, tidak ada yang berpikir tidak pernah menyinggung itu. Setelah saya menyampaikan itu, satu hal apapun yang merasa kita agak terganggu itu mungkin itu kan proses pribadi, saya memandangnya positif, itu bentuk kasih sayang dari orang tua, makanya saya mencoba itu. Jadi setelahnya itu interview obrolan setiap, misalnya kalau di Sinjak di mana pun ngomong ini ke pulau ini, oh iya sudah makan, sudah pertanyaan-pertanyaan itu yang kembali ke pola yang normal. Tidak ada yang lebih banyak kak dengan skripsi. Kakak juga, saya curiga kakak juga tenangkan. Saya syukur mendapat kakak laki-laki yang support apa bisa lakukan. Ya, karena lagi-lagi juga itu kepercayaan juga. Mungkin ya dengan begitu banyak rangkaian yang memang Mas Di sudah lakukan, itu juga sebenarnya membuat si kakak ataupun orang tuanya Mas Di juga percaya. Saya yakin dengan Mas Di apa yang dilakukan Mas Di, karena ya sampai saat ini kepercayaan yang saya berikan ini belum pernah mungkin dibantahkan. Yes. Tapi ya terlalu bebaskan itu ada momen kayak gitu. Iya. Karena sering main itu yang gue suka kemajuan kan 2018 tuh. Iya. Yang baru 2019 saya kembali ke Makassar. Nah, temani adik-adik di kampus lah. Ada kegiatan penelitian lapangan di Ponto. Iya. Ada momen yang 2019 banjir besar, tertutup semua jalan. Saya di Ponto waktu itu mencekam. Semua orang tua
hubungi sama temanku, bapak pas menelpon tidak ada khawatir masalah itu. Ya di mana kau? Di Jeneponto. Tidak ada itu pertanyaan. Bagaimana kondisimu? Karena kan berita nih kemana-mana banyak. Apa yang tanyakan? Di Jeneponto bos ini. Bilang, aduh, ya apa semua dari kakak ini. Saking percayanya kalau bahwa Mas itu selalu ini. Justru kemudian saya ini rindu begitu karena di lingkungan sekitar ini diperhatikannya. Saya rindu yang momen-momen ditanya, ya kan, ya bermanja-manja kan ada rasa itu tuh dengan kondisi. Langsung bilang, bapak aku nggak datang ke saya kondisi sebentar ini yang lain datang semua panik apa. Sampai masuk di akun anak UNAS itu yang mahasiswa antropologi penelitian, karena ada orang tua anak yang ngechat kena cari informasinya. Kan putus listrik nah jaringan waktu itu. Bapak aku nggak tahu. Tanya kan di situ saking dipercayanya mungkin tuh. Karena saya sering begitu di lapangan Pak, tiba-tiba menelpon, tidak pernah kita saya telepon, jarang atau tiba-tiba menelpon, kau di mana? Saya di pulau ini. Oh iya biasa gitu. Tapi hari itu kenapa nih saya tidak ditanya begini? Ya itulah salah satu bukti, maksudnya yang satu kepercayaan, yang kedua juga ya belajar lah, jangan terlalu membuat orang tua percaya ya. Satu di sini. Dia bilang dewasa ya aku. Oh iya. Oke. Jadi banyaklah pengalaman. Jadi dari sekumpulan cerita yang memang Mas dilakukan mulai dari Makassar ke Sulawesi Selatan itu banyak cerita ya, banyak bertemu dengan orang-orang baik. Alhamdulillah di Selayar yang pada menunjuk di Selayar tuh. Terus ini siang ini saya turun dari kapal itu siang jam 1 lah. Jalan ke Benteng waktu itu kan dapat informasi. Jadi ada seniorku, tanya di mana pun di Selayar kak. Ada temanku itu hubungi nih. Iya. Nah, telepon mah. Sebelum sempat saya hubungi itu temannya seniorku, kan aku mau kemana ini? Aku tahu arah kemana di Benteng. Kalau keluar ke pelabuhan belok mana kak? Betul. Dan aku tahu ada gambaranku di Selayar. Yang jelas hari itu saya bilang, mungkin saya sudah injak Selayar. Urusan di belakang, mau jalan kemana? Nah, diarahkan ke Benteng. Dalam perjalanan menuju Benteng, ternyata jauh, 40 km lah, 1 jam lah naik motor. Iya. Di perjalanan habis airku, belum makan siang. Kalau kita baru mau keluar itu dari Selayar, itu agak sepi. Nanti ada warung saya singgah. Mau refill air dulu tuh, cari ke warung. Waktu itu saya tidak kepikiran mau masak, padahal ada jenis tingku. Ada warung Cina makan nih. Buka manjak gitu dulu tuh sekali. Pas ada warung, yang bilang refill air dulu, lewati. Warung kedua saya singgah, beli air dia refill. Ternyata ada itu yang punya warung duduk di pinggir pantai. Dipanggil, sini singgah om. Iya, WC dulu om, tumblerku. Situ mak teman cerita. Nah ini yang punya warung, punya rumahnya tuh, tempat masuk di rumahnya. Saya masih santai di depan, di luar yang kita cerita. Lama-lama, tidak lama lah 5 menit, 10 menitan. Keluar kenapa? Masuk di rumah makan. Aku makan gratis. Padahal memang lapar hari itu. Iya. Tapi saya bilang, ada warung sih nggak makan tuh. Nggak punya ikutin kalau masak lagi. Akhirnya makan gratis, ada ikan bakar. Yang mungkin saya tidak mendapat kalau mau beli ke warung ya. Iya, enggak. Maksudku ini adalah ada orang lewati. Iya. Kenapa enggak singgah memang kan? Padahal lapar mah itu ceritanya hari itu. Mau bilang nanti waduh. Tapi justru ada yang kayaknya disiapkan kau untuk itu gitu. Orang-orang itu yang seolah-olah tuh itu entah di awal-awal Tuhan akan melindungi dalam perjalanan itu saya rasakan itu. Iya. Banyak nggak? Ini apa ya menjadi hal yang saya jujur dalam perjalanannya Mas entah itu dari perjalanan Makassar ke Majene, dari perjalanan Makassar keliling Sulawesi Selatan kan Mas biasa upload, biasa tulis di sosial media, Facebook yang paling sering saya lihat. Instagram, Facebook itu terlalu nih. Tapi Facebook yang selalu saya lihat, dan dari situ saya bisa lihat perjalanan. Iya. Dan itu yang biasa saya sering kalau umpamanya saya ketemu sama teman-teman dating saya juga, teman-teman ketemu juga sama teman-teman yang kenal dengan Mas, itu saya biasa langsung tanya Mas bagaimana dan sebagainya. Ya banyak pelajaran yang mungkin Mas bisa ambil dari
perjalanan itu. Asik. Perjalanan suci ya. Untuk tidak pergi ambil kitab suci. Oh, saya menjemput kitab suci. Oh begitu. Di Sulsel kan boleh tutur. Oh, Kitab iya. suci itu kan ada di orang-orang yang bertutur. Asik. Siap. Nah, oke. Kita bergeser sedikit dari perjalanannya Mas Lee, karena kalau umpamanya kita mau bahas mulai dari awal sampai akhir Mas Lee, Ini saya bukunya. nah, ini agak panjang. Nah, ini juga saya tertarik bahas karena di beberapa bulan yang lalu sampai hari ini pun juga ketika saya ini ya teman-teman, ini kalau boleh jujur, saya kalau bukan tadi, kemarin saya searching di Google Abdul Masli. Saya enter, wah ada fotonya Mas Lee di Google, cuy. Ada fotonya Mas Lee. Dan fotonya Mas Lee di Google itu yang ditebalkan adalah judul artikel itu adalah penulis buku Asa di Selimut Duka. Berat. Nah, ini kita mau bahas sedikit terkait bukunya. Ini buku pertama kah atau apa dari perjalanannya Mas Lee? Kalau buku beberapa kali sih, sebenarnya ada beberapa naskah yang saya ikut nulis terbit, ada beberapa kontribusi, tapi buku pertama versi saya yang tulis atau yang memang saya itu buku pertama yang terbit. Oke. Tapi naskah sebenarnya itu naskah ketiga. Ada beberapa naskah, dua naskah sebelumnya dua jadi. Ini naskah ini yang duluan lahir. Kalau dalam proses mengandung kan sekarang kan ada ini dalam proses juga saya edit yang cerita Makassar Majene yang gue itu ada cerita naskahnya atau kapan mungkin tahun depan kalau memang diijabah. Ini untuk terbitan. Ini buku pertama yang lahir yang first saya nulis. Nah, itu Asa di Selimut Duka dan ya isinya ya kalau tulisan-tulisan yang ditulis di jalan ini sebenarnya rangkaian. Jadi kalau saya cerita judulnya itu sebenarnya terinspirasi ketika Dempa Sulbar malah itu Asa di Selimut Duka sebenarnya, dan ada tulisan di dalam bagian chapter itu tentang Asa di Selimut Duka dan kemudian itu mewarnai. Nah, kenapa Asa di Selimut Duka adalah ada dua duka sebenarnya dihadapkan kita di tahun 2020-2021. Ya, saya pribadi merasakan itu pandemi COVID sama Gempa Sulbar itu. Naskah itu awal tahun 2020, yaitu perjalanan, saya mulai dari perjalanan dulu tentang ke Bulukumba, ada perjalanan bagian itu, ada pengalaman, ada kisah-kisah menjadi relawan. Ada misalnya kita cerita di awal tadi dari posisi kayaknya yang saya begini, banyak gerakan literasi, tapi saya punya pemikiran literasi adalah bukan baca tulis memang, tapi bagaimana kegiatan kita ini sebenarnya adalah kegiatan produksi pengetahuan. Hanya ada bagian itu menjadi relawan, membangun empati, ada kisah-kisah itu. Kemudian ketika pandemi COVID, akhirnya stay di kampung, itu makanya ada refleksi itu, makanya tentang rumah sih. Ada beberapa review, kalau review pembaca ada benar di buku itu bisa dilihat bagaimana ternyata ada fungsi keluarga di tangan kita gitu. Dan itulah naskah Kembali Bertualang. Oh iya. Jadi secara garis besar apa pesan yang ingin disampaikan Mas di dalam buku yang Mas beri judul Asa di Selimut Duka ini? Selalu ada harapan. Harapan itu adalah alasan untuk kita hidup. Misalnya orang sakit tuh, dokter tidak akan pernah bilang ini yang kayak orang sakit. Dia bilang sehat-sehat bu, insya-Allah kita sehat. Itu sebenarnya pengharapan. Nah, satu hal bahwa Asa di Selimut Duka ini adalah kita mestinya merawat itu, dan duka semestinya memang kita bersedih, silakan. Tapi jangan berlarut di kesedihan itu. Bagaimana menanggapi setelah itu? Sedihlah, menangis, silakan. Tapi jangan berlarut, jangan biarkan itu terpuruk. Saya narasi-narasi positif yang macam bagus dengan kisah-kisah yang muncul, dan makanya bisa di bagian chapter Asa di Selimut Duka yang tentang relawan yang mereka penyintas, keluarganya juga korban, tapi masih mau bergerak sama kita. Itu kan sesuatu harapan. Betul. Bencana di luar dari kuasa kita.
Tapi bangkit itu adalah tergantung kepada kita. Masih mau lama-lama di situ atau tidak. Ada juga ya refleksiku bagaimana saya orang di kampung sering romantisasi desa. Akhirnya ketika pandemi Covid dihadapkan atau misalnya ada ingat sekali itulah momen-momen pandemi Covid yang kuingatkan. Kuingat ketika saya mau ke Makassar dan ada orang tanya kenapa belum ini satu kali. Sekarang saya keluar untuk bangun kampung. Nah itu ada beberapa cerita-cerita di dalam. Tapi ketika saya pulang kampung, selama ini saya pergi ke desa, saya romantisasi bacaan ini indah dan lain-lain. Ternyata dihadapkan sama realitas itu. Makanya jalan Covid ini kan mungkin dia menjadi duka bagi sebagian orang, tapi menjadi berkah dan menemukan jalanku. Saya sadar akhirnya asing di kampung sendiri, tapi kampung sendiri yang bangun Kak. Artinya adalah saya pulang ke rumah dihadapkan begini realita rumah. Tidak seindah yang kau bayangkan, tidak seindah orang-orang yang romantisasi. Kenapa orang pulang, kenapa pejalan tuh? Apalagi saya yang senang jalan. Narasi-narasi sejauh mana pun melangkah kembali ke rumah. Di buku itu ada, saya mudah-mudahan itu tergantung pembaca bisa mengenai ke situ apa sebenarnya kenapa orang-orang mau pulang ke rumah. Saya pribadi menemukan bahwa yang dirindukan dalam rumah adalah dia memberikan kebutuhan mendasar bagi manusia secara hidupis, kejujuran, jujur tapi tidak pernah meninggalkan. Itu bilang jujur. Ada orang yang buka untuk semua kita, tapi dia mungkin hanya itu pergi rumah enggak sudah tapi dengan caranya dia tidak bilang kau salah kau benar, enggak. Dia hadapkan begini, saya sadar saya kan pulang, saya di Makassar kuliah, pas pulang kampung pandemi Covid beberapa bulan tinggal, aku bikin ini stres kayak satu bulan pertama lah. Siapa sih yang tidak shock culture geger budaya ketika pandemi Covid masuk 3 bulan awal. Saya juga alami itu, nggak ada HP ku karena rusak waktu itu, putus kontak sama yang lain. Tapi apa? Kampung sendiri yang sadarkan kembali tempat kebun. Kurasa bagaimana tanam dia kacang hijau, tetapi ketika kacang hijau itu ku minum mix, ketika jadi bubur sudah panen. Nikmatnya begini ternyata gitu. Hidup biasa-biasa saja tanpa banyak yang karena selama ini kita hidup mau dipuaskan orang lain, tapi kita lupa puaskan diri kita gitu. Hal-hal yang itu, dan selama ini yang kubangun 24 jam untuk siapa? Karena saya bilang 24 jam untuk siapa, yang saya bilang hubungan vertikal, horizontal vertikal ini kan yang penciptamu dengan masing-masing ya bagaimana orang mengekspresikan kalau punya pemaknaan itu. Hubungan horizontal ini hablum minannas sesama manusia, hablum minal adam terhadap lingkungan sekitar dan terhadap diri sendiri. Itu memperlihatkan Kak, lebih diajar Kak. Pokoknya di buku itu sebenarnya perenungan lebih banyak. Memang ada cerita-cerita perjalanan, tapi ada perenungan sifatnya begitu. Jadi sebenarnya harapannya Mas Li dalam karyanya, dalam bukunya memang lebih banyak memuat tentang perenungan, bagaimana membuat orang lain merefleksikan apa sih sebenarnya esensi dari proses ini, mencoba memberikan penawaran. Ada loh sudut pandang yang seperti ini, gitu. Narasi lebih dekat, cerita-cerita di dekat kita, dan sebenarnya buku itu kalau saya pribadi salah satu puncak dari belajar menulis itu adalah wujudnya itu buku. Itu kampanye menulis, dan buku itu sebenarnya bisa dijadikan nggak harus mewah sekali tulisan, jangan kau bandingkan terus. Kau saja pergi ke pasar, ceritakan dari rumahmu sampai ke pasar bagaimana tawar-menawarmu, bagaimana apa yang kau dengar di pasar, itu bisa ditulis. Jadi itu bisa dijadikan pegangan untuk sebagai panduan dengan gaya menulis itu yang mau. Nah, ketika bukunya keluar, ini review penulis, pembaca banyak yang merasa Kak, terima kasih, dan seolah-olah dia hadir di situ sama-sama bercerita. Kayak narasi yang gue bawa adalah teman bercerita, teman pembacamu. Nah, itu dia aku beri nama dengan itu. Saya bebaskan pembaca untuk menginterpretasi. Saya tidak pernah mau jauh. Saya lebih senang membagikan proses kreatifnya. Itu bisa dibaca di beberapa postingan yang dia sebenarnya lahir dari catatan lapangan, dari postingan-postingan misalnya, dari perjalanannya, dan saya bukukan. Saya lebih senang dibagikan di situ dibanding saya menceritakan isinya, karena masalah isi
Saya pun sekarang kalau aku baca itu buku, saya adalah pembaca, saya bisa tulis. Hari ini tahun lalu saya tulis itu, tapi ketika saya baca sekarang itu akan berbeda nih pemaknaanku, bisa jadi beda pemaknaan. Saya mau ajak itu orang, bagaimana itu hanya kisahku dan kisah beberapa orang, karena saya menjadi tangan dan mata dan telinga orang-orang untuk menuliskan kisahnya. Bagaimana cerita tentang relawan yang banyak orang mungkin malu-malu untuk tulis atau persoalan ya karena prinsip toh. Ada orang yang tidak mau nulis karena ya jangan memberi, kan memberi tangan kiri tidak perlu tahu. Nah, saya yang rekam karena menurutku bukan untuk ria, tapi cerita itu sangat berarti untuk orang-orang menggerakkan. Masa hoax sih mau dibagikan sementara kisah-kisah baik tidak? Nah, seperti itu, apalagi kan hoax banyak sekarang. Saya bilang menawarkan narasi alternatif lah, yang kayak gempa kan ada bagian biasa disebut duka yang dengan Pak Sulbar itu perampasan apa, ada bagian justru membantu. Saya mendapat kisah berbeda yang ketika kita bawa bantuan dikasih turun, dia bilang kasih naik ini air aqua gelas tak ada di sini, air bagus dia, air kasih yang lebih butuhkan dari penyintas. Betul. Jadi mencoba menawarkan sudut yang lain lah. Saya menawarkan kisah lain. Ya, tergantung pembaca mau menanggapi seperti apa. Itu hak, tidak mau intervensi ke situ, dan mudah-mudahan tidak menggurui. Saya mencoba menulis untuk tidak menggurui, makanya saya paparkan dengan kisah seperti ini. Ini loh yang kurasakan dengan genre perjalanan ya, tapi dengan sedikit perenungan. Iya, luar biasa. Jadi ini karya buku pertama, tapi dari dari sudah beberapa naskah yang mungkin yang sudah Mas dibuat. Sekarang sudah ada naskah lagi yang sementara saya sunting ulang yang perjalanan sama ini. Itu narasi kembali ke rumah. Oke. Sebentar kita bahas sedikit itu. Nah, kalau saya fokus di covernya, saya fokus di cover bukunya. Ada kayak kotak, bentukan manusia, bagian depannya, terus di bagian belakangnya ada rumah, bukan bangunan-bangunan yang roboh dan sebagainya. Itu atas inisiasi dari Mas Lee atau siapa? Kalau sampul, saya ada intervensi. Itu sampul, saya juga langsung jatuh cinta ketika diperlihatkan ke saya. Itu didesain sama Kak Jamil Fajar. Jadi kan saya kirimkan ke penerbit yang cara untuk desain sampul. Kebetulan seniorku, dia kayak langsung jemput kisah roboh, kemungkinan dia terjemahkan karena kisah sumber yang karat memang, dan saya langsung terima kan memang roboh itu tuh simbol duka. Tapi sebenarnya ada yang lebih tertarik ke anak-anak di depan itu yang kotak itu ada. Kalau sadar tidak menanam tanaman, itu simbol harapan. Dia api kecil sebenarnya. Nah, itu kadang kita abai karena kita tersorot pada persoalan duka ini yang besar. Betul. Kalau kita jeli melihat itu sampul tuh, saya menerjemahkan dari ya, saya tidak pernah ketemu langsung sama yang desain sampul. Tidak pernah menjelaskan, tidak meminta penjelasan juga. Karena saya ini karyanya kubiarkan pembaca, tapi pemaknaanku saya tertarik ketika barengan roboh itu simbol duka, tapi itu yang paling menyorot pandang mataku adalah anak-anak yang ada sepeda dan sebenarnya itu ada tanaman yang ditanam. Simbolnya adalah anak-anak, itu generasi muda, harapan besar kita sama tanaman itu, simbol kehidupan itu. Simbolnya simbol kehidupan. Tanah dan lain-lain, bahwa ya, dan itu kan di belakang. Betul. Yang lebih fokus orang yang umum melihat covernya, yang dianggap fokus itu lihat adalah yang belakangnya. Ternyata tidak, itu di depan. Dan realitas kita sebenarnya begitu. Di buku itu kalau kita tidak jeli dan yang terjadi, makanya tawanan buku itu sebenarnya menjadi api kecil aja. Syukur-syukur kalau ada orang yang terpantik mungkin, atau terserah dia baca dan dia dapat kesan. Dan alhamdulillah sejauh ini ada beberapa orang yang misalnya ada junior teman tuh, kebanyakan saya upayakan itu kalau ada yang pesan, saya upayakan untuk antar dan teman cerita bersama. Apalagi kalau ketemu bagaimana bukan dapat respon lebih kepada evaluasi. Ada yang merespon, misalnya ada bagian yang terlambat tuh selesai di luar dari targetnya, dia dapat ada salah satu bagian ditulis sampai mendapat apa sih ternyata terlambat kayak karena ada yang lebih besar kita disiapkan sama yang tercipta untuk ini gitu. Tergantung kita bagaimana respon itu.
Jadi buku itu mungkin cenderung sifatnya lebih mengajak kita lebih berpikir positif lah. Oke. Belajar menerima diri, berdamai dengan keadaan ini. Asik. Siap, berdamai. Jadi memang di bukunya ya sudah ada banyak harapan yang memang Mas Lee sebutkan tadi. Terus juga di covernya memang Mas Lee bukan Mas Lee yang buat sendiri. Bukan. Itu ada yang buat Kayomil Fajar. Tapi pada saat lihat itu langsung cocok nih, apalagi dengan bentuk pemaknaan yang memang Mas Lee kayak cocok fix. Yang saya apresiasi dia bisa tangkap dengan judul itu dan itu tadi. Ini kalau boleh tahu sudah berapa buku yang laku? Saya nggak pernah itu. Oh gitu ya. Sudah ada ratusan? Enggak. Ini sudah berapa kali cetak? 2 kali. 2 kali dengan yang ini ya. Sebentar menjual. Siapa tahu yang mau beli? Baiklah. Nah, saya tunggain di podcastnya kan. Iya. Jadi sudah 2 kali cetak ya, 2 kali cetak. Iya, cetakan kedua sekarang. Nah, jadi mungkin sebelum kita akhiri, karena kalau umpamanya kita mau teruskan ini bisa sampai subuh. Ada dua sebelum kita akhiri. Yang pertama adalah saya mau minta sedikit apa ya? Ini kan Mas Lee menulis, alhamdulillah juga sekarang sudah ada buku. Bagaimana sih sebenarnya contoh saya? Karena kan tidak bisa dipungkiri latar belakang pendidikannya Mas Lee, apalagi di perusahaan Mas Lee sekarang menuntut memang untuk membuat bukan membuat tulisan, menuntut untuk berdiskusi dan memberikan stimulus untuk menulis. Contoh saya atau orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin tidak seperti itu, tidak berorientasi sama jurusan itu, tapi ingin menulis gitu. Apakah ada kiatnya mungkin atau apa? Karena banyak orang yang mau menulis tapi susah. Contoh saya banyak ideku, saya punya banyak ide, tapi kalau di depannya aku pakai laptop apa segala macam agak kaku. Ya kalau mau menulis, ya membaca apapun ya, membaca apapun itu pertama. Tapi kalau persoalan ini kan ada di kepala, kadang kita dapat laptop sulit untuk menulis, banyak tips sebenarnya. Yang jelas kita bisa nulis. Itu bisa dimulai dengan kutipan. Nah, misalnya contoh kecil lah, Bukarno pernah berkata, jangan sampai melupakan sejarah, kita tidak menjadi monyet dalam kegelapan. Itu bisa dimulai, itu kan mulai kata-kata yang sudah ada. Itu untuk memulai, setidaknya ada yang memantik. Terus kalau nulis atau bisa dibuka dengan dialog cerita-cerita hari ini kan kita bisa, misalnya apa tadi kata kau yang kata-kata modern yang keluar yang bermakna sekali, itu kita ambil. Terus misalnya berbagi itu, konsep berbagi bagi saya itu sangatlah luas. Ucap kau ketika malam itu kalian berdiskusi, mempersiapkan podcast ruang berbagi. Masih ya. Itu diketik untuk memulai. Dia tulis saya dulu apapun, bertuturlah. Terus jangan hindari untuk menulis mengedit. Menulislah ketika menulis, mengeditlah ketika mengedit, sesuatu itu ada. Itu dua pekerjaan berbeda. Kadang kita ngulang-ulang. Betul. Jadi kalau menulis saja. Banyak tipe, saya kan ada juga banyak tipe. Nanti akan ada perbaikan, itu di proses penting. Tapi jangan pada saat momen menulis, selesaikan dulu tulisan. Baru kita selesai itu, ini kan pembiasaan. Mungkin endapkan beberapa hari, 3 hari, 4 hari, kalau mendetain cepat toh, baru buka. Sesuatu penting. Kalau kita tidak bisa mengedit, ya biarkan. Ini harus PR ini. Ketika tulisan sudah jadi, harus percaya diri untuk ada yang baca. Jangan kita. Saya mekanisme itu sembarang. Baca dulu tulisanku. Siapa pun yang saya lihat baca dulu. Atau siapa junior pun misalkan. Ya, tolong dulu dek baca dulu. Bagaimana menurut saya ini? Wah, ada perbaikan kak. Jadi saya berguru kepada semua orang. Semua orang adalah guru. Prinsip siapa? Semua orang adalah guru saya menulis. Kayak begitu yang dan apa ya? Menulislah untuk diri. Nawa itu adalah saya kan menulis. Nah ini jalan untuk bersedekah. Saya punya ilmu mungkin jalan sedekahku. Saya kadang malu-malu untuk tampil depan bicara, tidak ada kesempatan siapa saya. Nah, mungkin lewat tulisan, meskipun satu pembaca,
dan yakin saja akan ada pembaca. Itu berarti saya kadang nulis ada pembaca tidak serah. Bila saya nulis saya posting. Bagi saya untuk refleksi syukurnya adalah karena beberapa orang yang saya katakan nabaca tuh percaya saja masuk baca nih. Kalau ada responnya keren ya terima kasih. Tapi ya ada juga yang kritik ini harus disimak cepat, atau kalau bilang keren apanya yang keren lacak itu untuk kita bisa perbaiki. Jadi semua orang baru menulis. Saya udah belajar nulis, perbanyak baca dan apalagi ya terutama itu jangan bandingkan diri sama penulis-penulis besar, kita penulis pinggiran nih. Makanya ya tapi kalau umpamanya kita punya mimpi sebesar mereka harus ya kita punya mimpi sebesar mereka, jangan melihat keberhasilan sekarang. Lacak bagaimana dia dulu, gimana ada mekanisme cara untuk mencari tahu, baca biografinya kan, kisah ini pantas dia terbentuk seperti ini. Anehnya sekarang orang mau seperti ini, dia lihat keberhasilannya Pak. Nah itu kelas-kelas menulis begitu. Iya. Jangan kritik dong. Kelas ini masalah secara ada beberapa begitu tuh, karena bahkan pernah tak dapat diskusi yang kalau menulis ya ini terlalu banyak ikut kelas nulis. Silakan ikut tapi jangan terlalu sering karena kita tidak tahu gaya. Pusing sendiri toh. Tips yang paling masalah dimanapun kelas menulis yang ajarkan gitu adalah membaca lah kalau menulis. Jadi sampai ada pembaca yang baik juga gitu. Ada kemudian pertanyaan, semua membaca tapi mencoba malas. Makanya bangun motif, kenapa membaca? Ada membaca karena membaca, cari hiburan. Ada membaca karena mau belajar nulis. Ada membaca karena untuk mengajar. Ada membaca itu cari alasan itu kenapa saya harus membaca. Kalau serius mau menulis, berarti alasan saya membaca untuk menulis. Berarti secara garis besar sebenarnya ketika kita mau menulis, kita harus memang banyak membaca juga. Ya, pastilah. Apapun itu membaca kan luas. Betul. Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan menyebutnya menciptakan. Karena saya terus terang menulis adalah mekanisme itu untuk media perenunganku, media curhatku. Dan saya pasang untuk teman curhat. Itu intim itu laptop jadi cuma mengetik dan si ala ini kak dia deklarasikan ya kalau dia masih jomblo di sini. Aduh. Tidak lah. Oke. Masih itu mekanisme. Meskipun kau tidak jomblo, meskipun ada pasangan, kadang orang itu masih sembunyi. Kamu nulis poin di sana. Dan saya saja ada nilai-nilai yang bisa diajar. Misalnya dengan saya nulis, ada kata-kata menulis begini. Ya, pentingnya menulis aja. Senjata menembus satu kepala. Menulis bisa menembus puluhan sampai ratusan ribu kepala. Itu kata-kata ya. Dan menyenangkan kak. Saya sudah bisa pengalaman KKN kemarin di Tambuah. Senangku itu yang ku dapat ke pembacaku yang mereka membaca dirinya. Nanti itu kan programku bikin majalah wisata di ada kota ada di saya penulis. Saya bikin dan ketika warga itu nabaca senanta damainya dirasa. Nah, itulah esensinya berbagi ternyata, dan saya menjadi bata bagi mereka untuk mengisahkan kisahnya. Nah lihat nyata-nyata itu saja nabi itu yang baik, karena kalau mau cari kayaknya sulit untuk kita di Indonesia. Kan ya ada bukunya Medan Dahlan. Menulis itu jalan sunyi, siap mau tidak dengan itu. Kalau sudah yakin dengan ini mengambil ya itu tidak ada penghasilan bagaimanapun kalau di sini. Kalau mau dihitung-hitungan misalnya, meskipun cetak misalnya berapa tuh buku cetak itu tidak sebanding dengan terbit Tirta minum kopi setiap malam. Saya kalau yang mengerti apa itu kan kalau mau hitung-hitungan keuntungan itu tidak ketenangan jiwa yang kita dapat ketika bisa berbagi di situ. Kita juga besar pengetahuan begitu. Mencoba berbagi dengan metode yang berbeda. Itu metode. Saya tidak punya banyak harta dan itu hartaku ilmu mungkin karena saya dapat pernah sekolah syukur alhamdulillah, dan metode berbagi pun ini juga. Luar biasa. Jadi sebelum kita tutup Mas nih, apa proyekan yang dekat ini atau apa idenya lagi Mas dalam waktu dekat yang akan datang? Sibuk membuat ini sebenarnya nggak banyak sebenarnya ide.
Karena itu sebuah ide ya. Oke, siap. Tapi kalau aktivitas ada dalam waktu dekat, ya paling dekat ini mudah-mudahan bisa ujian skripsi cepat. Ya, kita teman-teman pendengar kita doakan Mas Lee supaya selesai urusannya di dunia kampus. Amin. Terus setelah ujian mungkin akan pergi ya penelitian belajar. Ada salah seorang yang saya kenal ditawarin untuk asisten lapangan, penelitian lapangan beberapa bulan ke depan kalau selesai ujian. Dan project secara individu ya, ada mimpi kecil untuk lakukan GOES gerak kerja teknologi. Itu sudah saya deklarasikan di biodata di buku saya. Ada mimpi kecilku untuk gerak ke titik nol. Ini gerak ke titik nol kemana maksudnya? Itu sepeda di Sulawesi dengan saya lagi riset tentang jalur dan apa yang akan saya lakukan. Saya lagi riset itu penting persiapan dan mimpi panjang. Ada mimpi saya senang bermimpi menghayal sampai kemudian, tapi tidak saya tanamkan harapan di situ toh. Dan di kampung untuk di rumah kau juga kita bisa sama-sama kapanpun itu kita belajar sama. Dan saya kan belajar riset, ada instrumen kita coba di kampung belajar kenali lingkungan sekitar untuk bangun misalnya anak muda yang jangan jauh-jauh misalnya toh. Kita pulang di kampung, di rumah 1 bulan kita di rumah, catat setiap hari kita makan apa, rempahnya apa, apakah rempahnya dibeli di pasar atau yang begitu-begituan. Riset kita jadi mekanisme belajar literasiku, belajar nulisku itu dengan sama-sama Kak. Nah, gitu. Ada mimpi kecil itu yang ya paling rumah kecil dengan kebun asih. Kalau kau datang, rumah Mas Lee di atas di kebun, ada Kak, masih ke rumah bikin kopi sendiri Kak di. Enggak kelas sendiri jangan dijual. Itu dibawa Kak, ada sayur depan rumah. Berupa ini baru masak nasi Kak. Mau makan sayur atau ikan? Kalau ikan dari ini karena berupa kita beli. Tapi kalau sayur ada di depan rumah, rumput ada. Siap. Khusus untuk buku Mas Lee, ini akan muncul buku-buku selanjutnya? Ya mudah-mudahan yang Maha Pencipta mengijabah. Sekarang sebenarnya naskah 2 yang jadi. Tapi ada juga yang lagi saya kerja. Itu ada sementara. Tapi yang paling dekat kayaknya naskah Kembali ke Rumah. Itu entah kapan, pokoknya dalam waktu dekat atau tanya Pak atau tahun-tahun selanjutnya. Baik, siap. Ya, agak panjang ya diskusi kita. Bukan agak panjang sekali. Karena memang sebelum kita diskusi, memang saya tadi di luar di luar ruangan ini saya diskusi sama Mas Lee yang podcast pertama itu 30 sekian menit, 40 menit. Kayaknya kita ini akan lama dan terwujud kayaknya ini sudah 1 jam lebih. Oke Mas Lee. Jadi banyak harapannya Mas Lee, kita doakan sama-sama mudah-mudahan itu bisa segera terwujud. Ya terkhusus untuk yang paling dekat ini karena Mas Lee masih dalam status mahasiswa, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kelar ujiannya dan bisa ya undang-undang lah kalau sudah ya. Beritahu saja. Siapa tahu ada lagi tulisan setelah selesai wisuda ada lagi tulisan sedikit. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih Mas Lee, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Baik, untuk teman-teman yang lain yang ada di luar sana yang pendengar podcast Ruang Berbagi, saya juga ingin memberitahu teman-teman atau podcast Ruang Berbagi ini diinisiasi oleh teman-teman Sebali Pari. Sebali Pari adalah sebuah komunitas sosial, bergeraknya adalah bergerak dalam kegiatan-kegiatan berbagi. Nah, salah satu kegiatannya adalah membuat podcast ini. Nah, kalau teman-teman ingin berdonasi melalui Sebali Pari, itu ada akun atau ada nomor rekening yang akan saya cantumkan di deskripsi. Baik, terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bertemu di podcast Ruang Berbagi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.